Di Palangkaraya ini nggak ada yang namanya pasar burung guys. Yang ada toko gede seperti ini yang penuh dengan burung-burung di dalamnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tokonya, kita datengin Ustadz Sumardinya terlebih dahulu. Nah, ini langsung pemiliknya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar? Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ini apa nih Ustadz yang ada di sini Ustadz? Kalau ini kacer. Oh, ini kacer Ustadz ya? Ini bakalan ya Ustadz ya? Ini udah rawatan. Oh, udah rawatan. Udah rawatan. Oke. Berarti yang di sini nih udah ngepur semua ya Ustadz ya? Udah ngepur. Ini sudah rawatan hampir di atas setengah tahun lah. Oh, di atas setengah tahun. Oke. Iya. Ini cak hijau ya Ustadz ya? Ini cicak hijau. Nah. Ini cicak hijau ini baru selesai rontok. Oh, baru selesai rontok. Oke, Lagi di sini dorong. rawatan. Kalau yang ini bekas tempat apa nih Ustadz? Ini dulunya bekas penampungan burung-burung bakalan. Oh, burung penampungan burung-burung Penampungan bakalan nih ada di bakalan. sini Ustadz lah. Nah Ustadz, yang itu apa nih Ustadz? Nih, Mana. nih. Ini cucak hijau. Cucak hijau tapi masih muda lah Tapi Ustadz muda. lah. Ini masih kuningan. Oh, masih kuningan lah. Masih kuningan. Ini prediksi jantan. Karena ada salah satu ciri-cirinya. Kalau kuningan itu salah satu dikatakan PH. PH itu di paruh atas, paruh bawah sini itu ada hitam. PH itu di paruh PH bawah itu itu ada paruh hitam. paruh di hitam. bawahnya. Oh, nggih, Itu nggih. salah satu ciri untuk jantan. Kalau perempuan biasanya itu putih di bawah sini. Oh, putih. Oke. Nah, kalau yang ini berarti ini jantan ya Ustadz ya? Ini prediksi jantan. Oke, karena ada hitamnya di bawah Karena ada paruhnya itu, paruh teman-teman. ya. Ya. Nah, kalau betina itu putih, teman-teman. Jadi nggak Iya. ada hitamnya. Jadi kalau misalkan ada hitam di bagian bawah paruh, nah itu bisa dipastikan jantan, teman-teman ya. Nah, Oke. yang kedua ciri-cirinya itu di pelipis mata itu. Oke, di pelipis mata. Kalau kuningnya itu agak buram, tidak cerah atau kabur lah. Ah, Itu perempuan biasanya. Oh, Tapi betina kalau ya, itu Ustadz cerah, ya? Nah, itu di pelupuk mata situ. Oke. Itu ciri-ciri jantan biasanya. Oh, kalau dia cerah, tajam ya Ustadz ya? Tajam itu jantan. Oh, cirinya. dia jantan ya? Nah, kalau di pelipis kuningnya itu agak kuningnya kuning buram Iya. atau kuningnya kurang cerah atau kurang pekat lah. Itu salah satu ciri perempuan. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, biasa di bawah paruh. Di paruh sini nih. Ah, di bawah paruh. Di paruh itu kalau dia hurufnya huruf A gini. Ah, Itu biasa salah satu ciri jantan. Tapi Oke. kalau perempuan itu O. oh, kalau betina, kalau Jantan itu huruf A biasanya. jantan tuh Ciri-cirinya. Oke. Oh, di bawah paruh, bagian bawah Ah. paruh itu teman-teman ada lekukannya ya. Lekukan. Kalau dia lekukannya tuh tajam, nah kalau dia lekukannya Kayak tajam, berbentuk nanti A. saya lukisin juga ya, biar lebih jelas teman-teman ngelihatnya. Kalau lekukan di bawah paruhnya itu tajam, dia itu jantan teman-teman. Nah kalau lekukan di bawah paruhnya itu Huruf U. huruf U ya, Itu prediksi perempuan. tidak tajam, itu prediksi betina ya teman-teman ya. Nah Ustadz, kisaran harga nih Ustadz. Kalau kisaran- harga, kalau bakalan Ustadz, kalau Hijau. cucak hijau ini disebut bakalan tuh Ustadz, dia kan pasti makan pisang ya. Ah. Jadi otomatis apa bedanya bakalan sama yang udah rawatan Ustadz kalau cucak hijau? Sebenarnya kalau dia rawatan itu menandakan dia rawatan atau enggak di kejinakan. Oh, kejinakan. Oke. Nah, kalau kuning itu pun dia kuning itu belum tentu, bisa juga kita rawat bisa 2 bulan, bisa kita rawat 3 bulan dari pertama datang. Oke. Yang belum jinak nih, kalau yang masih bahan itu kisaran harganya berapa Kalau Ustadz? yang masih bahan yang nopeng atau trotol kisaran antara 350 sampai 400. Wih, murah banget ya. Nah, Oke. Tapi kalau yang masih kuningan itu berkisaran antara tergantung melihat anunya, Oh, ciri-cirinya. fisiknya ya Ustadz ya. Kalau dia PH itu biasanya bisa 200 sampai 250. Oke. Itu PH. Tapi kalau agak putih, tapi itu pun belum tentu yang memastikan dia jantan atau perempuan nanti ketika ada titik. Atau disebut dengan tropis namanya. Oke. Tropis itu walaupun dia kuning, trotol tipis, ada ciri-ciri sini. Tanda-tanda Oke. mau hitam. Kalau yang banyak dicari itu biasanya jantan ya Ustadz? Jantan biasanya. Kalau yang dilombakan? Jantan juga. Oh, jantan juga. Makanya jantan lebih ini. Ustadz, kalau kisaran harga misalkan jantan yang sudah gacor, rawatan yang bagus, tapi belum masuk tingkatan lomba, itu
harganya berapa biasanya, Ustaz? Kisarannya antara 900 ke atas lah. Oh, 900 ke 900 atas, sampai 1 jutaan ya Ustadz ya. Ya. 1 jutaan sampai 1.500.000. Nah, kalau untuk harga lomba itu ya terserah yang jual Ustadz ya. Ya, tergantung, Nah, itu sudah masuk harga hobi teman-teman. Nah, oke. Nah, kita bahas kacer lagi Ustadz. Ya. Nah, tadi cucak hijau teman-teman. Nah, kita bahas kacer. Ustadz kebetulan sudah banyak piala kacernya karena Ustadz juga aktif main di kacer teman-teman. Siap. Nah, kalau bakalan nih Ustadz ya, Ya. kebetulan kan kacer nih beberapa saya udah tahu ya, kalau cok hijau tadi belum tahu. Kalau bakalan ini harganya berapa Ustadz? Kalau kacer Ustadz? Kalau bakalan itu ada disebut dengan blorok, ada disebut dengan poci. Nah, kalau blorok itu, kalau yang bakalan baru dapat itu kisaran antara 150 sampai 200.000. Oke. Nah, tapi kalau poci atau putih lah bersih, putih bersih itu kisaran antara 2,5 sampai 300.000. Oke Ustadz ya. Nah, itu yang bakalan Ustadz ya. Nah. Nah, kalau yang rawatan belum gacor Ustadz, rawatan tapi belum gacor. Nah, kisaran harganya berapa Rawatan Ustadz? yang belum rawatan tapi belum gacor itu kisaran antara 700 sampai 1 juta. 700 sampai 1 juta teman-teman. Ya. Nah, kalau kacer rawatan sudah gacor belum lomba, Ustadz, berapa harganya Ustadz? Tergantung apakah dia blorok, super, atau dia poci. Oke. Nah, kalau inya blorok atau inya super, itu kalau udah gacor door itu ya antara 1.200.000 sampai 1,5 juta lah. Satu Tapi juta. kalau hitam putih beda. Kalau hitam putih kalau dia sudah stabil walaupun di lapangan udah ngatek-ngatek, udah 1.500 ke atas sudah harganya. Oh, 1.500.000 ke atas. Nah, kalau yang juara di lapangan ya terserah yang juara. Terserah Lagi lapangan. kembali lagi teman-teman. Ada yang mau beli harga lapangan. Kalau dia memang cocok bisa 2.500, bisa 3.000, bahkan bisa sampai 10 juta. Tergantung Wah, lah. mantap. Seperti Angling Dharma itu dirahasiakan teman-teman. Saya juga kemarin tuh kita juga pengen banget ya teman-teman ya sama Angling Dharma. Tapi dari Ustadz kita belum dilepas sama Ustadz. Angling Dharma itu bagus banget mainnya teman-teman. Dia tuh kacer, wah cakep mainnya. Isiannya muntah karbit ya Ustadz ya. Iya. Tuh, muntah karbit kalau isian Angling Dharma tuh teman-teman. Nah, kita ke murai batu di depan ya Ustadz. Ya, murai batu. Boleh. Nah, kita lanjut ke burung murai batu, teman-teman. Ya, murai batu. Nah, kalau ini ada yang masih trotol ya, ada yang masih trotol juga. Nah, ini ada kacer juga yang masih trotol. Nah, Ternakan ini. nah ini ternakan, teman-teman ya. Nah, kalau murai batu sendiri itu kisaran harganya berapa, Ustadz? Kalau murai batu, kalau yang baru dapat itu kisaran 350 sampai 400. 350 sampai 400. Ya. Kalau yang dia sudah rawatan, Kalau dia udah rawatan yang kayak misalnya 3 bulan, 4 bulan, itu 700 ke atas. 700 ke atas ya, teman-teman ya. Kalau gacor itu berapa, Kalau Ustadz? gacor itu biasanya 1,5 juta ke atas lah harganya. 1.500.000 ke atas. Dan kalau di harga lomba, teman-teman semua pasti tahu, sudah termasuk harga hobi. Jadi itu tidak bisa diprediksi harganya ya, tergantung yang jual pengennya berapa dan yang suka dealnya berapa. Kita bisa cek ya. Ini rawatannya Ustaz. Ini ya ini anak tunggal ini. Oh, Ini anakan. harganya 1.200.000. Oke. Harganya 1.200.000 nih Ustaz ya. Ya. Oke. Hmm. Oh, ini kacer ya. Kacer yang poci. Oh iya. Poci bahan ini Ustaz ya. Udah ngapur rawatan 2 mingguan ini. Oke, rawatan 2 mingguan dapur ya teman-teman ya. Nah kayak gini berapaan harganya Ustaz? Ini kisaran 300 sampai 350. Nah, kisaran 300 sampai 350 teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Nah ini yang di bawah murai batu ya teman ya. Nah ini yang biar teman-teman tahu ya teman-teman ya. Banyak yang nyari yang begini teman-teman ya. Karena gini, kita nggak tahu gaya mainnya gimana, terus isiannya tuh kayak gimana dan ketemu musuh gimana. Banyak teman-teman ketimbang nyari kacer mahal, mereka nyari dari bahan, dirawat, dan ternyata mainnya bisa bagus teman-teman. Dan kacer juga bagus kalau misalkan dia tuh agak liar begini, bagus ya teman-teman ya. Tapi relatif sih, ada yang suka jinak, ada yang suka liar ya. Kalau saya sendiri, kalau Omid sendiri sukanya jinak agak liar dikit gitu. Ya Ustaz ya. Nah gitu.
Nah, di tempat Ustadz juga tersedia banyak ini teman-teman, apa namanya, sangkar burung ya. Mulai dari aksesoris nih, aksesoris luar dulu Ustadz. Aksesoris luar dulu Ustadz. Nah, Nah, ini aksesoris jadi aksesoris ini. untuk di Palangkaraya ya, termasuk terbesar nih di tempat Ustadz. Di jalan mana Ustadz? Jalan Geobos Indok, seberang asrama haji. Di seberang asrama haji ya teman-teman ya. Nah, di seberang asrama haji Geobos Induk. Nah, ini mulai aksesoris ya teman-teman ya. Ini saya suka teman-teman pakai yang bening-bening gini nih. Kemarin beri sama Pak Ustadz nih pakainya yang bening-bening gini. Nah, jadi tampak bagus kita. Ini lebih bagus lagi ini. Nah, oh. Nah, ini anti pecah teman-teman ya. Plastiknya plastik ringan. Nah, itu anti pecah dia. Wah, masuk. Plastiknya plastik ringan ya teman-teman ya, anti pecah. Bagus banget. Nah, teman-teman, di sini juga tersedia banyak pakan ya di tempat Ustadz ya. Apalagi kalau udah di atas nih ya teman-teman ya. Nah, di bagian atasnya ini full teman-teman ya. Ada sangkar nih keren-keren tuh, mulai dari sangkar bulat. Kalau untuk ukuran sangkarnya ya, kita nggak bahas lagi ya karena udah lengkap banget ya. Mulai dari nomor 3, nomor 2, sangkar gepengan, sangkar kosan. Nah, ini keren banget nih teman-teman ya buat burung kacer nih. Nah, tersedia juga di tempat Ustadz nih. Ebot Jaya. Oh, stok sangkar. Nah, ini stok sangkar ya teman-teman ya. Gasan Buan Pian nih yang ada di Palangkaraya nih yang mencari sangkar-sangkar nih. Nah, wadah Ustadz. Wah, di dalam ada juga sangkar ya. Stok. Wah, ini stok sangkar ya teman-teman ya. Tuh, sampai segunung gini teman-teman. Nah, ini masih stok baru ya Ustadz ya. Ya, Belum dikeluarin. Nah, yang di dalam sangkar yang di sini nih teman-teman, atlet-atlet Ustadz Sumardi nih. Nah, ini nih, atlet-atlet gantangan murai batu sama kacer. Nih teman-teman yang ada di Palangkaraya nih juga bisa lihat nih ada makanan kucing juga ada di sini. Nah, jadi ini udah lengkap banget ya. Jadi mulai dari kebutuhan untuk ayam ya. Ini multivitamin ini semua lengkap ada di sini ya teman-teman ya. Nah, multivitamin semua lengkap ada di sini. Terus itu pakan basah kucing juga ada lengkap ada di sini semua. Nih, tulang sotong ya teman-teman ya. Ini tulang sotong nih lengkap banget nih teman-teman ya. Langsung aja kepoin buat teman-teman yang ada di Palangkaraya nih. Nah ini Ustadz, pengen nanya nih Ustadz. Iya. Pakan yang bagus untuk kacer, burung kacer itu apa Ustadz? Tergantung melihat situasi kacernya. Oke. Kalau yang biasa sering dipakai itu kacer, itu biasanya kayak gini. Oke. Ini SKM, ini leopard kasar dia. Oke, leopard kasar sama Leopard SKM kasar. ya Ustadz ya. Tapi proteinnya 19%. Protein 19%. Tapi kalau kacernya sudah gacor, kacernya udah oper bedahi, ini bagus. Karena Oke. proteinnya dia rendah. Gold coin warna merah ya Ustadz ya. Warna merah. Nah, kalau sudah gacor teman-teman bagus gold coin warna merah karena dia proteinnya rendah ya teman-teman ya. Proteinnya rendah. Nah, kalau untuk murai batu the best apa nih Ustadz? Kalau murai batu ini, Oh, pakai AMS ya. sama ini. Nah, Wah, ada Kerambel Biopit Pro nih teman-teman ya. Wah, ini tersedia ya. Tersedia. Teman-teman yang mau serbuk serangga Biopit Pro yang langsung ada di kota teman-teman berada khususnya Palangkaraya ya. Kadang-kadang gini ya, kita nyari di kota Palangkaraya itu susah banget ya. Harus online gitu. Jadi menunggu. Sedangkan kadang-kadang kita butuh urgent karena pengen meninggalin burung di rumah, kita mau jalan, kita kadang-kadang tuh kita butuh cepet gitu karena burung mau kita tinggalin gitu. Nah, di tempat Ustadz Sumardi di Palangkaraya Jalan Geobos ya udah lengkap banget. Mulai dari yang 125 gram sampai yang ini mulai dari yang 150 gram sampai yang 275 gram tersedia ada di sini nih. Nah, ini serbuk kuningnya juga ada. Wah, lengkap banget Biopit Pro. kalau Ini untuk mantap, murai yang lebih bagus daripada ini. Oke, lebih bagus daripada AMS yang itu. Tapi ini sama-sama AMS ya Ustadz ya? Ini proteinnya 57%. 57%. Ini proteinnya 35%. Ini 35%, itu tadi 53, 57. 57% ya teman-teman ya.
Jadi kalau menggunakan ini juga bisa tidak menggunakan jangkrik lagi ya tanpa Ustadz ya? jangkrik, tanpa kroto. Tanpa jangkrik, tanpa Karena proteinnya kroto, sudah teman-teman. tinggi. Karena proteinnya udah tinggi banget ya. Nah ini. Nah, kalau untuk pleci yang supaya cepat gacor, nih pakai ini. Oke, ini burung pleci cepat gacor pakai Nutribird teman-teman. Nutribird. Nah, Nutribird. Nah, adapun untuk kunin, untuk anu ya, tanpa kroto, tanpa ini. Oke. Ini best seller sudah ini. Oke. Best seller nih. Rujak Nestar. Oke. Nah, ada pengunjung Ustaz. Silakan Ustaz. Ayo ya. Oh, langsung Ustaz ya. Ustaz, saya mau tanya lagi nih. Untuk burung kenari. Nah, burung kenari pakannya yang bagus apa Ustaz? Yang bagus nih. Prestige dari Versilaga teman-teman ya. Ya. Dan yang lain ya. Nomor 2 ini. Oh, yang nomor 2. Top food. Top food. Nah, teman-teman ya. Kalau untuk burung kenari. Untuk kenari, habis itu kalau kenari sudah gacor, kalau kenarinya sudah untuk stabilkannya biasa pakai ini. Oke, kalau burung kenari sudah gacor pakai Gold Coin Birdseed Kanari ya teman-teman ya. Pakai merek Gold Coin. Nah, adapun untuk kayak sejenis vitamin yang mungkin awal-awalnya ngeriwik atau nggak gacor, ini ada kita. Nah, roll kenari. Oke, nah di sini juga ada tersedia roll kenari teman-teman. Jadi, aduh, di tempat Ustadz ini lengkap banget ya teman-teman ya. Roll kenari juga tersedia di sini. Nih buat kalian yang burungnya macet bunyi, kurang gacor ya, gunakan tiap hari. Nantinya kalau sudah gacor gunakan 2 kali aja dalam 1 minggu. Dan buat kalian yang ingin mengikuti lomba, gunakan 20 tetes pada H-1 menjelang lomba. Ini sangat rekomendasikan. Ini terbukti kalau burung-burung serak tahu habis mambung, ini paling 15-20 menit langsung muntah. Betul sekali Ustadz. Ini TT Plus ya Ustadz ya. TT Plus nih. Ini saya juga pakai Ustadz. Itu langsung muntah itu. Oke. Terbukti memang langsung. Bagus juga buat burung murai batu ya Ustadz ya. Ya, karena burung murai batu kan ini apa namanya? Serak-serak biasanya. Butuh banget muntah dulu Ustadz ya. Iya. Baru dia membaik biasanya. Nah, ini terbaru nih. Oke, terbaru. Proteinnya tinggi, harganya murah. Proteinnya tinggi, harganya murah. Ini untuk burung kacer sama murai ya Ustadz ya? Ya. Oke. Namanya Nutrimix. Nutrimix ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini pokoknya kalau ketersediaan stok nih ya di tempat Pak Ustadz tadi kita udah bahas mulai dari pakan kacer ya, pakan murai batu, pakan burung kenari. Nah itu udah lengkap banget ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman di Palangkaraya nih buruannya datang ke sini nih. Nah Ustadz ini apa nih Ustadz? Saya nggak tahu nih. Ini untuk supaya cucak hijaunya cepat ngetrok biasanya. Oke, itu dicampurin ke minumnya Ustadz? Ya, memang ini tuh aslinya. Nanti setelah kita pakai, kita buka, kita kasih air sampai sini leher nih. Oh, kalau mau dipakai kasih airnya sampai sini Ustadz ya. Habis itu ini juga sama. Spray ngetrok untuk cucak hijau. Oke. Ini juga untuk cucak hijau. Kalau yang ini apa nih Ustadz? Ini sama ya? Ini untuk pleci. Pleci ini untuk penggacor pleci, ini doping. Ini produk Om Ecos ini. Oke, ini saya sering dengar nih. Dextro 87 ya Ustadz ya? Itu best seller itu. Oke, ini teman-teman ya, saya sering nih. Nah teman-teman di sini masterannya lengkap banget ya. Nah ini burung masteran ya teman-teman ya. Nah ini lengkap banget ya teman-teman ya. Mau beli burung jenis apapun nih ada di sini ya teman-teman. Nih. Nah sebelah sana juga ada ya teman-teman ya, stok di bagian sebelah sana. Jadi lengkap banget ada sama Ustadz. Nah ini nih Umi Kasum mesti tahu nih ya kan. Air sakti juga tersedia di tempat Ustadz. Nah ini nih. Nah teman-teman ya yang mau coba air sakti, teman-teman yang di Palangkaraya yang mau menggunakan air sakti ya, langsung tersedia nih di toko sekarang nih di depan Masjid Raya ya. Di depan Masjid Raya, di depan Asrama Haji. Nah, ini ada tersedia air sakti ya. Krotonya seger banget. Nih kroto ya, teman-teman. Nah, ini buat teman-teman pemula nih bagus banget nih. Ustadz, kenapa burung tuh butuh kroto Ustadz? Biasanya Ustadz? Karena biasa kroto ini memang pakan di hutan ya. Pakan di hutannya teman-teman. Jadi makanan alami untuk burung-burung berkicau itu kroto ya.
Ini untuk burung pemakan serangga seperti murai batu, kacer. Nah, ini makanan alaminya teman-teman. Jadi nutrisinya lengkap ya Ustadz ya, Ya, di nutrisi sini ya. lengkap. Nah, bagus banget buat makan alami, termasuk juga jangkrik nih teman-teman ya. Nah, jangkrik juga termasuk ya teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Jangan lupa teman-teman hadir di part selanjutnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang burung-burung atlet dari Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.